semuanya, perkenalkan, saya Magdalena Tiara Borumanurung dengan NIM 268. Saya dari kelas 2E Farmasi Klinis. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peran antioksidan dalam patofisiologi dan manajemen diabetes mellitus. Nah, sebelumnya, tahukah kalian bahwa tingginya kadar gula darah tidak hanya meningkatkan kadar glukosa, tetapi juga dapat menghasilkan radikal bebas yang dapat merusak organ tubuh kita. Nah, lalu bagaimana peran antioksidan ini dapat melindungi organ tubuh kita dari kerusakan tersebut? Mari kita bahas bersama. Nah, yang pertama, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau disingkat menjadi DM merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai oleh peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Yang kedua, bagaimana hiperglikemia memicu terbentuknya radikal bebas atau ROS. Nah, hiperglikemia kronis menyebabkan peningkatan ROS melalui beberapa mekanisme, yaitu peningkatan aktivitas rantai transport elektron di mitokondria, aktivasi jalur poliol, pembentukan Advanced Glycation End Products atau AGS, aktivasi protein kinase C atau PKC, dan aktivasi enzim NADPH, oksidase. Akumulasi ROS melebihi kapasitas sistem antioksidan tubuh sehingga terjadinya stres oksidatif yang memicu kerusakan pada sel. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana radikal bebas dapat merusak sel beta pankreas atau memperparah resistensi insulin. Nah, ROS yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lipid membran, protein, serta DNA sel beta pankreas. Sel beta tersebut memiliki kadar enzim antioksidan yang rendah, sehingga rentan mengalami apoptosis. Selain itu, ROS menghambat jalur persinyalan insulin melalui fosforilasi abnormal IRS1 sehingga memperburuk resistensi insulin pada jaringan otot, hati, dan adiposa. Yang keempat, apa sih itu antioksidan? Antioksidan adalah senyawa yang mampu mencegah atau menghambat kerusakan sel akibat dari radikal bebas atau ROS. Nah, pada penderita diabetes mellitus, hiperglikemia kronis meningkatkan produksi ROS sehingga terjadinya stres oksidatif yang dapat merusak sel beta pankreas, mengganggu kerja insulin, dan mempercepat terjadinya komplikasi diabetes. Nah, sistem antioksidan yang ada dalam tubuh berfungsi menjaga keseimbangan antara pembentukan ROS dan mekanisme pertahanan sel sehingga kerusakan jaringan dapat diminimalkan. Lalu, bagaimana mekanisme kerjanya antioksidan dalam menetralkan radikal bebas pada penderita penyakit diabetes? Nah, antioksidan bekerja melalui beberapa mekanisme utama, yaitu yang pertama, menetralkan radikal bebas dengan cara mendonorkan elektron sehingga ROS menjadi stabil dan tidak lagi merusak sel. Yang kedua, meningkatkan aktivitas antioksidan endogen seperti SOD, CAT, dan GPX. Yang ketiga, menghambat peroksidasi lipid sehingga membran sel terlindungi dari kerusakan. Yang keempat, menurunkan aktivasi jalur inflamasi yang dipicu stres oksidatif. Yang kelima, melindungi sel beta pankreas dan membantu mempertahankan fungsi sekresi insulin. Yang kelima, sumber antioksidan yang terbukti secara ilmiah dapat manajemen diabetes. Nah, ada dua antioksidan yaitu eksogen dan endogen. Nah, yang pertama endogen. Endogen ini yang diproduksi oleh tubuh, yaitu contohnya seperti superoxide dismutase atau SOD, katalase atau CAT, glutathione peroksidase atau GPX, dan glutathione atau GSH. Nah, yang kedua antioksidan eksogen, yang dimana dari makanan atau suplemen seperti vitamin C, vitamin E, flavonoid, kurkumin, polifenol, resveratrol, alpha-lipoik, dan selenium. Hiperglikemia pada diabetes mellitus atau DM
memicu stres oksidatif yang merusak sel dan pembuluh darah sehingga menimbulkan berbagai komplikasi. Antioksidan berperan melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas atau ROS tersebut. Namun, kunci utama tetap ada pada manajemen, yaitu atur pola makan, rutin olahraga, minum obat sesuai anjuran, dan kontrol gula darah. Cegah kerusakan dari dalam dengan gaya hidup sehat karena mengendalikan diabetes hari ini adalah investasi kesehatan di masa depan. Sekian penjelasan dari saya tentang peran antioksidan dalam patofisiologi dan manajemen diabetes mellitus. Terima kasih.